Antraknosa ataupun patek merupakan penyakit utama yang menyebabkan kerugian secara ekonomi di seluruh pertanian cabai di Indonesia bahkan di dunia, dan merupakan penyakit penting di daerah tropis maupun subtropis. Penyakit yang disebabkan oleh cendawan Coletrotrichum capsicii ini berkembang pesat pada kondisi kelembapan yang relatif tinggi. Umumnya serangan patek pada tanaman cabai di Indonesia akan mengakibatkan kehilangan panen sebesar 14-30% bahkan lebih, teman-teman. Cendawan patek dapat menginfeksi cabang, ranting, daun, dan buah cabai. Serangannya dimulai sejak fase perkecambahan, fase vegetatif, fase generatif hingga pasca panen. Infeksi pada buah cabai terjadi biasanya pada buah menjelang tua dan sesudah tua. Gejala diawali dengan adanya bintik-bintik kecil berwarna kehitam-hitaman dan sedikit melekuk pada permukaan buah, teman-teman. Gejala lebih lanjut, buah akan mengkerut, kering, membusuk, dan jatuh. Bercak berbentuk bundar ataupun cekung dan berkembang pada buah yang belum dewasa ataupun matang. Oleh sebab itu, di sini saya akan melakukan penyepraian karena buah cabai saya sudah terindikasi bentuk-bentuk semacam itu. Oleh sebab itu, sebelum saya lakukan penyepraian, saya akan membersihkan dulu buah-buah yang sudah terkena. Ini cuma ada 2 pohon, teman-teman. Tapi jika tidak ditangani secepatnya, biasanya penularannya sangat cepat sekali. Maka dari itu dalam video saya kali ini saya akan melakukan penyepraian. Silahkan ditonton saya menggunakan fungisida apa, kemudian insektisida apa. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, share ke setiap media yang teman-teman punya. Nanti di video ini pula juga akan saya kasih tahu hasilnya, apakah ada penularan ataupun tidak ada penularan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyepraian. Dalam penyepraian kali ini, karena tanaman cabai saya sudah mulai terindikasi ada bercak pada buahnya, entah itu serangan lalat buah ataupun busuk buah, dan juga apakah itu penyakit antraknos yang disebabkan oleh jamur, teman-teman. Karena hanya ada 2 pohon, tapi ini harus diwaspadai, teman-teman, karena jika memang benar itu penyakit antraknosa, pengendalian penyakit antraknosa ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya menggunakan bibit yang sehat, teman-teman, menggunakan lahan yang bukan bekas dari tanaman famili, melakukan perempelan tunas air, penyiangan, dan pengaturan genangan air. Tapi karena tanaman cabai ini saya budidayakan di tengah-tengah pondasi, jadi genangan air tidak bisa saya lakukan.
Jadi hanya saya lakukan perawatan melalui penyempraian menggunakan fungisida dan juga insektisidanya untuk mengendalikan hama kutu-kutuan. Kemudian sebelum dilakukan penyempraian, usahakan buah yang sudah ada tanda-tandanya ataupun terindikasi kena serangan lalat buah, busuk buah, dan juga yang biasa disebut penyakit antraknosa dibersihkan dulu teman-teman. Buang jauh-jauh dari pohon cabai kita. Jika ada yang jatuh harus dibersihkan. Ini saya sambil membersihkan buah-buah yang sudah terindikasi terkena penyakit antraknosa ataupun serangan lalat buah. Jadi ini pun saya juga belum paham apakah ini lalat buah, busuk buah, ataupun penyakit antraknosa. Tapi saya sebagai petani harus mencegah dini, tujuannya agar penyakit itu tidak menyerang buah-buah yang lainnya. Sayang sekali karena buah cabai ini sangat lebat sekali. Nanti hasilnya seperti apa di video ini juga akan saya kasih tahu teman-teman, apakah berkurang ataupun masih menular. Dan ini teman-teman ciri-cirinya yang sudah terserang. Hanya ada 2 pohon teman-teman, dan sekitar satu pohon sekitar 15 sampai 20 buah. Jadi sekitar 40 sampai 50 buah yang sudah terindikasi penyakit tersebut. Ini belum jelas karena ini di musim hujan, antara busuk buah, kemudian serangan lalat buah, ataupun penyakit antraknosa. Nanti di sini saya akan melakukan penyempraian. Fungisidanya sama seperti yang kemarin saya pergunakan untuk penyempraian tanaman cabai Ori 212 teman-teman. Jadi sama, penyempraiannya sama, kemudian apa yang saya lakukan juga sama. Ini fungisidanya cukup murah sekali. Yang pertama saya menggunakan fungisida Holisep teman-teman. Ini 1 kilonya hanya 76.000. Jadi untuk menanggulangi busuk buah ataupun lalat buah, saya menggunakan ini. Untuk lalat buah besok saya rolling dengan insektisida Abasel teman-teman. Jadi penyakit antraknosa hanya saya pergunakan fungisida Holisep, bahan aktifnya Menkosep teman-teman, harganya relatif murah. Kemudian yang kedua saya tambahkan kalinet. Kalinet ini pun juga sudah hampir 1 periode, ini buat penanaman belum habis juga. Yang ketiga adalah penembus, perekat ataupun perata. Dosisnya 2 sendok makan, sama seperti kemarin saya melakukan penyempraian tanaman cabai yang satunya, karena satu lahan 1600 itu ada 2 varietas, Kaliber dan Ori 212. Nanti setelah ini baru saya lakukan penyempraian. Kemudian nanti di akhir video ini juga akan saya jelaskan hasilnya seperti apa setelah 2 hari kemudian. Soalnya biasanya penyakit patek itu tidak menunggu berhari-hari teman-teman. Dalam waktu semalam saja, walaupun sudah saya bersihkan, kalau memang penularan itu masih ada, tidak berhenti dengan cara saya lakukan penyempraian menggunakan fungisida yang cukup murah sekali ini. Biasanya besoknya itu akan bertambah banyak, bahkan buah yang masih kecil pun sudah mulai terkena. Dan untuk dosisnya 2 sendok makan untuk fungisida Holisep, kemudian 1 tutup botol kemasan produk Kalinet. Untuk perekatnya ataupun penembusnya saya menggunakan 1 tutup botol kemasan Kalinet tersebut. Silahkan tonton videonya karena nanti di akhir video ini akan saya kasih tahu hasilnya setelah 1 hari kemudian, karena penyerangannya sangat cepat sekali jika itu memang penyakit antraknosa teman-teman ataupun antraknos. Silahkan tonton videonya, saya akan melakukan penyempraian. Nanti hasilnya seperti apa, jangan di skip dulu biar teman-teman tidak gagal paham. Nah ini teman-teman hasilnya setelah 1 hari kemudian. Ternyata buah yang kemarin sudah terkena
terindikasi serangan busuk buah, lalat buah, ataupun penyakit antraknos yang biasa disebut penyakit matek, sama sekali tidak ada penularan dengan cara saya spray menggunakan fungisida kontak. Teman-teman bisa menggunakan fungisida merek apa saja, kemudian jika lebih bagusnya usahakan gunakan fungisida sistemik, kemudian baru dirolling dengan fungisida kontak. Jadi mencegah dan juga mengobati secara langsung. Jadi ini yang saya lakukan teman-teman, ternyata tidak ada penularan dan buahnya pun sekarang sudah kembali normal. Oke teman-teman, mungkin hanya sampai di sini dulu video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Di sini saya ingin berbagi tips dan saran buat teman-teman semua. Pupuk yang bagus itu sia-sia dipergunakan jika perawatannya itu kurang. Fungisida, insektisida yang bagus itu pun juga tidak ada manfaatnya jika tidak diimbangi dengan teknik-teknik bagaimana untuk mengendalikan serangan lalat buah, kemudian busuk buah, apalagi penyakit antraknos. Jadi usahakan buah yang sudah terindikasi terkena penyakit itu dibersihkan dulu semua. Kemudian yang kedua, paret jarak antar bedengan, gulma itu dibersihkan, baru dilakukan penyepraian. Intinya agar bakteri ataupun virus yang ada di buah tersebut tidak terjadi penularan lagi karena sudah dibersihkan. Insya Allah seperti itu. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan minimal bisa memotivasi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.